Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Kadevina Cayuni, NIM 211308104, Prodi Filsafat Indua. Jadi tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi syarat nilai UAS Sosiologi Agama. Pengertian sosiologi agama. Sosiologi terdiri dari dua kata yaitu sosios yang mempunyai arti masyarakat, sosial, logos mempunyai arti ilmu. Sosiologi secara sederhana seringkali dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari dan berkenan tentang masyarakat atau interaksi berdasarkan aspek bidang kajian. Pemikiran sosiologi dibagi menjadi dua, yaitu sosiologi makro, yaitu studi sosiologi yang memfokuskan pada fenomena-fenomena pada skala besar, yaitu masyarakat. Sosiologi mikro, yaitu studi sosiologi yang memfokuskan pada fenomena-fenomena tingkat individual. Agama merupakan objek studi yang banyak mendapatkan perhatian para ahli ilmu sosial. Agama dalam arti sempit dimaknai sebagai segala hal yang berhubungan dengan keyakinan, religius, dan bersifat spiritual. Menurut Durkheim, agama adalah sebagai seperangkat kepercayaan dan praktik-praktik bersanksi yang mendasari perkembangan moral komunitas. Menurut Edward Theor, suatu kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat spiritual. Menurut Roland Robertson, budaya agama dan tindakan keagamaan muncul dari suatu perbedaan antara dua empiris dan supra-empiris, dunia transcendent dan realitis. Sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat tentu akan melibatkan dengan agama. Karena seperti kata Durkheim, Sumember, agama adalah masyarakat itu sendiri. Sosiologi agama merupakan ilmu yang mempelajari fenomena agama menggunakan perspektif, pendekatan, dan kerangka penjelasan sosiologi. Sosiologi agama memperlakukan agama sebagai fakta sosial yang dapat diobservasi secara empiris. Sosiologi agama tidak berusaha membuktikan kebenaran, keberadaan Tuhan, atau menunjukkan kecocokan antara agama dan ilmu pengetahuan. Sosiologi agama fokus memahami kepercayaan-kepercayaan agama dan menjelaskan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan pandangan dunia. Perbedaan antropologi agama dan sosiologi agama. Perbedaan utamanya ialah wilayah kajian. Antropologi agama memiliki wilayah kajian agama sebagai bagian dari kebudayaan dan manusia. Sedangkan sosiologi agama lebih kepada wilayah agama sebagai bagian dari realitas sosial yang berhubungan dengan masyarakat, termasuk seperangkat nilai dan norma yang ada di dalamnya. Objek kajian sosiologi agama. Objek material meliputi manusia sebagai makhluk sosial, bagian dari masyarakat, dan agama sebagai salah satu unsur penting dalam membentuk realitas sosial. Objek formalnya berisi epistemologi sosiologi agama itu sendiri. Objek formal dalam sosiologi agama ditentukan dari paradigma yang digunakan. Objek formal berhubungan erat dengan pendekatan yang digunakan dalam menelaah sebuah fenomena. Cara pandang sebuah pendekatan biasa berbeda dengan pendekatan yang lain. Penganut pendekatan strukturan fungsional percaya bahwa setiap bagian dari masyarakat memiliki fungsi, termasuk kemiskinan, peperangan, atau kematian. Sistem dalam masyarakat memiliki norma-norma yang membuat masyarakat selalu berada dalam keteraturan pendekatan fenomenologi dan interaksionisme. Simbolik akan berfokus pada pemaknaan individu, artinya individu dalam sebuah kelompok dapat berbeda dalam menginterpretasi suatu hal dengan individu dalam kelompok lain karena perbedaan nilai. Kalian pasti bertanya, kenapa mempelajari sosiologi agama? Tidak semua yang kita alami dalam hidup dapat dibedakan. Dikotomi hitam
dan putih atau salah dan benar. Kadang ada yang samar dan perlu negosiasi dan kompromi. Perbedaan nilai antara agama atau antar aliran dalam agama dapat menjadi faktor yang menggoyahkan konsensus jika tidak disiapkan secara bijaksana. Disinilah peluangnya kita mempelajari sosiologi agama. Sosiologi agama membantu kita menelaah sesuatu fenomena keagamaan sebagai bagian dari realitas sosial dengan lebih introspektif. Cara manusia memahami makna agama berperan besar pada cara ia menempatkan diri dalam masyarakat, khususnya masyarakat multikultur dengan beragam agama. Setiap agama atau mungkin penganut tentu akan berlomba-lomba mengklaim bahwa ajarannya lah yang paling benar. Dukrim, tidak ada agama yang salah. Pengertian sistem sosial. Sistem sosial adalah pola interaksi sosial yang terdiri dari unsur sosial yang melambangkan dan teratur. Karakteristik dari sistem sosial adalah peran dari setiap individu atau kelompok sosial di masyarakat, di mana hubungan antara peran tersebut saling berhubungan dan bergantungan satu sama lain. Fungsi sistem sosial yaitu fungsi sistem sosial adanya sistem sosial di masyarakat bertujuan untuk mencapai tujuan bersama, keteraturan sosial dan keseimbangan sistem sosial. Berdasarkan teori struktural fungsinya oleh Talcott Parsons, sistem sosial memiliki 4 fungsi yang biasanya sering dikenal dengan konsep agile, adaptation, goals, attainment, integration, dan latency. Unsur-unsur sistem sosial. Yang pertama ada unsur keyakinan, yang kedua ada unsur perasaan, yang ketiga adanya cita-cita atau tujuan, yang keempat ada norma, yang kelima ada peran dan status, dan yang terakhir ada sanksi. Teori sistem sosial. Yang pertama, masyarakat merupakan bagian dari sistem yang kompleks, terdiri dari beberapa unsur atau bagian yang saling berhubungan dan saling bergantungan. Yang kedua, ada masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan diri atau berintegrasi sosial dalam sistem sosial. Perubahan dalam sistem sosial terjadi melalui proses adaptasi, tidak terjadi secara revolusioner. Yang ketiga, adanya konsekuensi atau kesepakatan bersama dalam masyarakat untuk mencapai integrasi sosial. Yang keempat, masyarakat cenderung mengarah pada keadaan equilibrium, keseimbangan dalam sistem sosial. Kebudayaan adalah alat konseptual untuk melakukan penafsiran dan analisis. Jadi, keberadaan kebudayaan sangatlah penting karena menunjang terhadap pembahasan mengenai eksistensi suatu masyarakat. Kebudayaan sebagai suatu sistem budaya, aktivitas, dan hasil karya fisik manusia yang berada dalam suatu masyarakat, di mana kemunculan itu diperoleh melalui proses belajar, baik itu formal maupun informal. Pengertian agama dan politik. Agama dalam bahasa Sanskerta yaitu A artinya tidak dan gama artinya kacau. Agama adalah ajaran dari sistem keimanan atau kepercayaan dan peribadahan kepada Tuhan serta tata kaidah terkait pergaulan. Politik dari bahasa Yunani. Politika artinya adalah dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Bahasa Belanda yaitu politik, bahasa Inggris yaitu politics. Politik jadinya artinya kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana cara mencapai tujuan. Peran agama dan politik secara umum bukan agama yang mengikuti kemauan politik, melainkan tapi politiklah yang harus sesuai dengan agama. Prinsip bahwa politik dan agama harus sejalan, nilai-nilai agama atau sakral memberikan rasa solidaritas sosial yang kuat. Nilai-nilai agama atau sakral
memberikan rasa solidaritas sosial yang kuat, saling berkaitan dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan agama dan politik. Hubungan politik dengan agama tidak dapat dipisahkan. Dapat dikatakan bahwa politik adalah pemikiran agama agar tercipta kehidupan yang harmonis dan tentram dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan hanya agamalah yang dipercayai mampu memberikan legitimasi atau kebenaran yang paling meyakinkan karena sifat dan sumbernya yang transenden. Kepercayaan agama dapat mempengaruhi hukum atau politik agama sangat melekat dalam kehidupan rakyat dalam masyarakat industri maupun non-industri, sehingga kehadirannya tidak mungkin terasa di bidang politik. Pengaruh hubungan politik dan agama dalam kehidupan bernegara, yaitu bidang politik sangat diperlukan, namun semua ilmu yang berhubungan dengan politik tidak dapat dipisahkan dengan ilmu dan konsep agama yang telah ada. Ilmu politik adalah bentuk nyata dari agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, dalam pemilihan pemimpin berdasarkan demokrasi, konsep ini didapat dari ilmu agama yang tidak menginginkan perpecahan. Fungsi kelompok keagamaan yaitu yang pertama mengayomi dan mengatur masyarakat, yang kedua membuat peraturan dan pedoman, yang ketiga mengatur tata cara dalam berhubungan, yang keempat sebagai penentu keputusan, yang kelima ada sebagai pedoman, yang keenam ada sebagai panduan, dan yang ketujuh kepercayaan dalam hidup. Peran kelompok agama dalam masyarakat. Identitas keagamaan merupakan jenis pembentukan identitas yang spesifik, khususnya rasa keanggotaan kelompok terhadap suatu agama, dan pentingnya kelompok ini berkaitan dengan konsep diri seorang. Apa itu identitas keagamaan? Identitas keagamaan merupakan percabangan neurologi dan sosial yang membentuk individu untuk memiliki cerita tentang dirinya yang koheren atau keutuhan. Fungsi agama sebagai identitas agama. Dalam identitas merupakan pandangan bahwa eksistensi agama sebagai katalisator kehidupan manusia. Itu jelas sangat berarti. Seluruh agama memiliki aturan jelas serta orientasi dalam perilaku dalam menjalankan agama pun sudah ditetapkan, yang dimana artinya agama memperorientasikan individu sesuai tujuan agama itu sendiri. Dan ketika seseorang memilih untuk memeluk salah satu agama, tentunya memiliki argumentasi yang kuat, seperti misalnya rasa nyaman, jati diri, serta perlindungan. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Jika ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.